wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi selamat datang kepada Usai dijabat oleh PJ Sekda Nganjuk Himawan Estu Bagijo, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi lakukan pelantikan Sekretaris Daerah Definitif Kabupaten Nganjuk yang berlangsung di Pendopo KRT Sosro Kusumo. Acara ini turut dihadiri oleh PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, PJ Sekda Himawan Estu Bagijo, Sekda Kota Blitar, Ketua Komisi 1 DPRD Nganjuk, Asisten Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, Kepala BKSDM Nganjuk, beserta seluruh jajaran Kepala OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Nganjuk. Sekretaris Daerah Nganjuk saat ini resmi dijabat oleh Nur Solekan yang mulanya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Nganjuk. Usai melantik, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengharapkan Sekda definitif ini mampu menggedor prestasi dan koordinasi internal kepemerintahan Kabupaten Nganjuk, serta berkolaborasi terhadap seluruh elemen masyarakat. Diungkapkan PLT Bupati Nganjuk, pihaknya berkomitmen untuk membangun reformasi birokrasi Kabupaten Nganjuk dengan semboyan Rp0. Terkait isu jual beli jabatan, pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan informasi hoax. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita selesaikan Sekda yang masih PJ, sekarang sudah definitif. Kita berharap betul dengan dilantiknya Sekda ini betul-betul menambah daya gedor untuk apa? Prestasi, terus kemudian koordinasi ke internal pemerintahan, kemudian termasuk juga ke atas, ke samping, ke bawah, jadi bagus harapan kita itu. Karena apa? Kita sudah punya Sekda definitif. Kemudian tadi kita juga punya 9 harapan. Kita pesankan kepada Sekda yang baru dilantik, Pak Nur Solekan itu, 1, kerja harus betul-betul profesional. Okay? 2, lebih fokus pada internal pemerintahan, internal pemerintahan, sehingga koordinasi dengan OPD, koordinasi dengan OPD hadapan, termasuk juga memberdayakan yang namanya asisten, staf ahli, misalnya seperti itu, termasuk sekretaris dinas, kemudian kabid, kepala bidang itu harus betul-betul berdaya. Terus kemudian yang ketiga tentunya saya berharap komunikasi dengan DPR itu harus clear juga, harus bagus ya. Karena apapun DPR adalah bagian dari pemerintahan, terdiri atas pemerintah dan DPRD. Terus kemudian komunikasi dengan media, LSM media ini penting. Kan apa? Saya punya kebijakan bahwa untuk anggaran media itu kita fokuskan di media-media lokal yang basicnya di Nganjuk, misalnya Kompas yang ada di Nganjuk, kemudian media-media yang lain misalnya seperti itu. Sehingga apa? Ini harus dijalin hubungan baik, termasuk LSM, semuanya lah kita ajak bangun bersama-sama Nganjuk. Nganjuk itu tidak bisa sendirian, termasuk saya tidak bisa sendirian, harus didukung oleh banyak komponen ya, termasuk hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, ya, ormas keagamaan, ya, terutama lebih khusus misalnya dengan NU itu harus dijaga betul bagus. Karena apa? Di sini mayoritas NU dan seterusnya. Ini penting sekali. Kemudian yang berikutnya hindari misalnya komunikasi dengan misalnya pengusaha yang di situ, menghindari apa? Jangan sampai Nganjuk apa kena oligarki dan seterusnya. Kan ini kan penting, sepele, tapi harus kita pesan dari awal. Termasuk menjaga kekompakan semuanya harus kompak. Tidak ada sekat-sekat ini, kelompok ini, golongan ini. Harus semua jadi satu. Tidak ada. Sekda lowongan kemarin itu ada berapa yang mendaftar? 5 ya. Ada 5. 5 yang kemarin itu ya. Yang Pak
Nur yang posisi pertama ya? Ya, nilai yang tertinggi. Semua nilainya kita sampaikan, kita fair aja. Pansel silahkan, kita pilih yang mana. Selisihnya juga tidak banyak, ya. Selisihnya tidak banyak yang dengan Pak Sopingi itu, ya. Sehingga ya tetap kalau dulu kita milih 1 atau 2 atau 3, sekarang ya harus semua harus transparan. Nilainya harus kita sampaikan dari awal. Itu semua dari pansel, monggo seperti itu. Sehingga kita berharap betul Nganjuk, termasuk nanti komunikasi, monggo nanti minta nomor handphonenya Pak Nur, sehingga lebih enak, ya. Sehingga pentingnya menjalin tadi kata kuncinya apa? Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi membangun Nganjuk. Siapapun, termasuk media. Nganjuk ini milik kita bersama. Maka saya pesan tadi ada beberapa. Saya simpulkan tadi ada 9 pesan saya. Lebih banyak mementingkan kepentingan umum, kepentingan Nganjuk daripada kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Ini penting sekali. Sehingga apa? Nganjuk kalau maju bagus, maka siapapun akan menerima manfaat dari Nganjuk itu. Yang berikutnya, jual beli jabatan, saya komitmen dari awal tahun 2017. Tadi saya sampaikan bahwa kita komitmen di Masjid Ampel, yaitu apa? 0 rupiah. Sehingga apa? Jabatan tidak hanya mulai dari bawah kasih sampai dengan sekda 0 rupiah, P3K 0 rupiah, CPNS 0 rupiah. Ini komitmen saya membangun reformasi birokrasi harus di situ. Maka kalau misalnya ada berita-berita tentang bayar-bayar itu pasti hoax. Maka perlu ditelusuri. Jenengan silahkan telusuri saja juga. Saya juga akan sampaikan kalau misalnya ada yang membuat isu-isu miring, ya saya komunikasi dengan Polres, saya juga dengan Kejaksaan sebagai pengacara negara, biar nanti dicari, kan begitu. Sehingga fair semuanya. Jadi dipastikan memang tidak ada. Saya pastikan dari awal komitmen gitu bahwa di Nganjuk harus 0 rupiah. Mulai dari P3K, CPNS sampai dengan sekda. Jangan tanya Pak Nur atau kepala dinas yang sudah dilantik, semua 0 rupiah. Sekarang ini juga ada 5 yang hasil seleksi itu 0 rupiah semuanya. Ya, memang harus begitu. Membangun reformasi birokrasi itu adalah hal yang mendasar, bukan sesuatu yang hebat atau heboh, enggak. Itu harus kita lakukan bersama-sama. Dan media ya silahkan kawal bersama-sama. Ayo. Kalau ada yang mencoba itu pasti itu bohong, hoax atau ngaku-ngaku dan seterusnya. Maka pemerintah juga dibantu dong. Kalau ada yang tidak benar seperti itu. Maka saya berharap media juga harus cerdas, masyarakat sekarang juga cerdas, sehingga kembali lagi komitmen 0 rupiah harus kita jalankan bersama-sama. Dan media monggo dikawal. Nanti dulu nanti ada yang kosong, kan banyak yang pensiun juga tahun depan nih. Ya nanti ada open bidding lagi, begitu. Karena PLT sama. Ya? PLT-nya. Nanti saya diskusi sama kepala BPKAD, tahu dengan misalnya dengan Pak Sekda. Nanti saya juga akan komunikasi siapa. Saya juga punya istilahnya usulan alternatif ya. Dinas PMD sebagai koordinasi dalam rekrutmen perangkat desa. Di perbubnya itu jelas bahwa Perbub 21 tahun 2022 itu adalah kewenangan desa. Silahkan hubungan dengan pihak ketiga, kampus, silahkan, tidak harus sama. Dan itu juga harus panitia. Tidak boleh kepala desa ngikut-ngikut. Itu kewenangan dari panitia. Kemarin juga ada yang tadi, ternyata saya tanyakan kepada kepala dinas PMD tadi. Kok bisa seperti itu? Katanya rumusnya ada yang keliru atau apa gitu, rumusnya memasukkan kali 20% dan seterusnya itu. Maka itu harus diubah. Tidak boleh terjadi lagi kan gitu. Pak, untuk menghindari yang kejadian yang sebelum-sebelumnya Pak, untuk pemisahan perangkat desa, apakah langkah yang diambil dari Pemkab sendiri agar tidak terulang lagi? Sama, maka saya satu, Pemda tidak boleh ikut campur. Termasuk saya kepala daerah ikut tidak boleh. Yang kedua serahkan pada pihak ketiga.
Sehingga apa? Panitia biar nanti hubungan dengan pihak ketiga. Pemda hanya menyediakan ini loh, kampus-kampus yang siap, monggo, silahkan. Bisa saja, terserah mereka. Sehingga yang paling penting apa? Kita harus clear and clean, kayak gitu aja. Ya pasti, insya Allah jadi ya. Ini juga masih belum, apakah siang, rencana kan siang. Ini tadi juga mau pagi juga. Nanti ke pasarnya, kelihatannya pasar di jam 10 ya, Pak Nur ya. Nah, biar nanti Pak Sekda baru nanti minta tolong harus kayak langsung pekerjaan. Tolong nanti untuk kaitannya dengan Pak Jokowi yang berkaitan dengan nanti dikoordinasikan dengan UPD terkait Pak Sekda gitu ya. Berarti besok tidak hanya meresmikan Semantok ya, di kunjungan di Semantok, di pasar juga. Ada pasar juga, nanam pohon, terus sepedaan, pakai sepedaan itu ya. Termasuk dialog dengan petani. Kalau untuk tanam pohonnya di Semantok juga. Jadi di Semantok. Sepedanya juga di Semantok. Ya, sepedanya di Semantok itu. Berarti besok rencananya ke pasar dulu atau ke pasar dulu kalau dari agendanya. Mungkin kalau ada perkembangan ya kita komunikasikan ya. Mungkin boleh. Pasar mana Pak? Sukomoro. Rejoso. Pak, dengan kedatangannya Pak Presiden Jokowi sendiri, dampak atau impact bagi masyarakat Nganjuk sendiri seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Saya pikir juga bagus lah ya kita. Saya juga tanya kepada masyarakat seneng. Karena Pak Presiden, saya itu juga 5 tahun baru sekarang ini didatangi Pak Presiden kan. Gitu. Saya yakin masyarakat juga antusias untuk itu. Mungkin nanti anak-anak sekolah juga menyambut dan seterusnya ya. Dan yang diresmikan juga bagus, bendungan Semantop, bendungan terpanjang se-ASEAN. Saya pikir juga baguslah, kebanggaan kita bersama lah ya, ikon baru Nganjuk paling tidak. Kalau untuk Semantok sendiri berapa persen Pak sebenarnya pembangunannya, progresnya Semantok? Semantok sudah selesai. Sudah selesai semua, clear semuanya. Airnya juga 82 ya, 82% ya. Biasanya juga 80, 85 gitu ya, kan itu. Kalau misalnya ini nggak hujan-hujan, kalau hujan cepat sekali juga. Itu ya. Berarti boardingnya sudah 80 nih? Oh sudah ya, sudah 80 dari boarding. Himbauan bagi masyarakat yang ingin ke Semantok Pak? Ya, kembali lagi nanti kalau menurut saya ke semua panitiaan kan dari kepresidenan ya, sehingga kita tidak bisa dengan itu. Mungkin termasuk media, mungkin nanti juga ada ID card khusus ya. Monggo nanti kalau misalnya itu ya, biar dengan humas atau mungkin dengan istilahnya langsung protokol dari kepresidenan, ya, gitu ya. Pak Tosun, mohon dukungannya semuanya, ya, untuk bangun Nganjuk milik kita bersama. Menanggapi adanya isu jual beli jabatan, Sekda Nganjuk Nur Solekan mengatakan sesuai penyampaian PLT Bupati Nganjuk bahwa hal tersebut merupakan hoax. Menurutnya, PLT Bupati telah melaksanakan visi misi terkait pengisian jabatan bahwa tidak adanya jual beli jabatan. Menjawab terkait beberapa kekosongan jabatan Kepala OPD di Nganjuk, Nur Solekan mengatakan bahwa saat ini tahap tersebut masih dalam asesmen yang berkemungkinan menunggu izin dari Kemendagri untuk dilaksanakan pelantikan jabatan OPD ke depannya. Jelas sesuai dengan arahan dari Bapak Bupati, banyak tugas yang harus kami laksanakan ke depan sesuai dengan perintah beliau, beberapa prioritas yang intinya ada 3 tadi, yaitu menjalankan komunikasi, kemudian melaksanakan koordinasi, dan yang terakhir adalah selalu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh birokrasi, seluruh pemerintahan baik di tingkat pusat, pemerintahan provinsi maupun di birokrasi Kabupaten Nganjuk ini sendiri. Menanggapi adanya isu tentang ada jual beli jabatan gimana Pak? Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa semuanya adalah hak. Jadi kami juga mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari Bapak Bupati bahwa Bapak Bupati selama ini sudah melaksanakan visi misinya dalam kerangka itu tahun 2017 tadi sudah disampaikan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Nganjuk tidak ada jual beli jabatan. Terima kasih. Dengan adanya beberapa OPD yang kosong Pak, cepatnya Pak? Ya sesuai dengan petunjuk beliau bahwa sudah dilaksanakan asesmen, kemungkinan masih menunggu izin dari Menteri Dalam Negeri untuk dilaksanakan pelantikan ke depan. Berapa bulan Pak? 1 bulan ke depan? Tergantung izin keluarnya dari Kementerian Dalam Negeri kapan. Mungkin setelah keluar dari izin dari Kementerian Dalam Negeri tentunya Pak Bupati akan secepatnya untuk melantik pejabat-pejabat yang kosong saat ini. Diketahui pada lelang Sekda, Nur Solekan meraih nilai tertinggi dengan nilai 86,19.
Lalu di posisi kedua diraih Sopingi dengan nilai 85,63 dan Yudi Ernanto mendapat nilai 80,31. Dari Nganjuk, Afif Masuri melaporkan.